pembantaian ulama, santri, dan pesantren di Madiun 1948, akar konflik Islam vs PKI. Memang mengejutkan mengapa trauma konflik berdarah-darah kaum muslimin terhadap pengikut komunis tetap lestari atau laten sampai hari ini. Bayangkan bila dilacak konflik ini sudah menginjak 1 abad lebih, yaitu semenjak para anggota Serikat Islam Merah melakukan rapat-rapat di rumah joglo milik saudagar kaya Haji Rofi'i di Kota Gede, Yogyakarta, yang kini dikenal warga sebagai rumah Ropinya. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Pada awalnya, anak muda SI Merah itu menganggap para seniornya di Serikat Islam kemudian disebut SI Hijau, kurang membela rakyat dan terlihat pula kurang revolusioner atau radikal di dalam melawan penjajah Belanda. Ini karena saat itu SI memilih masuk ke Dewan Rakyat Volksraad, bentukan pemerintah kolonial Belanda. Langkah Cokro Aminoto dianggap lamban, dan ini makin menggebu setelah pengaruh ajaran komunis yang dibawa ke Hengseniflet dari Belanda kemudian bisa masuk ke organisasi massa yang kala itu punya massa dan kepengurusan terbesar di Hindia Belanda. Pada masa awal itu banyak sekali tokoh Serikat Islam masuk ke SI. Salah satu di antaranya adalah Haji Misbah, saudagar kaya asal Solo yang kala itu juga kader Muhammadiyah. Ia terpengaruh dengan SI Merah, bahkan menjadi pengikutnya, dan oleh pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai salah satu otak pemberontakan PKI 1926. Misbah kemudian dibuang di Digul, Papua, dan meninggal di sana. Dan memang letupan pertama dari percikan konflik antara PKI dan Serikat Islam kala itu masih biasa saja. Sekedar perang kata dan sibuk berbantah soal berbagai tuduhan, misalnya soal jalannya roda organisasi yang dikelola Cokro Aminoto. Bahkan pada awal pendiri PKI pun suasana unik. Kecenderungan ikon perjuangan lokal melawan penjajah yang pada awal 1900-an mulai dimunculkan berkat Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam masih terbawa dalam Kongres PKI yang pertama di Semarang. Simbol perang Jawa, misalnya Pangeran Diponegoro dan Sentot Alibasa, gambarnya berpampang pada dinding gedung yang dipakai dalam Kongres pertama PKI. Gambar Diponegoro dan Sentot kala itu bersanding dengan gambar tokoh PKI, misalnya Karl Marx, Lenin, serta Stalin. Tapi ketegangan makin hari makin bertambah. Menjelang pemberontakan PKI, terjadi perpecahan internal dengan sosok seperti Tan Malaka. Ini lebih segera karena para pengurus PKI kala itu melihat dia berubah haluan. Lagi-lagi tak terlalu revolusioner. Sebelum itu pihak komunis internasional yang berpusat di Moskow marah karena Tan Malaka mengusulkan agar gerakan komunis menggandeng gerakan Islam ketika itu melawan penjajah. Perbedaan ini makin memuncak setelah Tan Malaka tidak setuju bila pada tahun 1926 PKI melakukan pemberontakan dengan alasan konsolidasinya belum kuat.
Dan setelah pemberontakan tersebut gagal, ternyata suasana persaingan antara Islam dan gerakan komunis masih terus berlangsung. Imbas lain, setelah peristiwa pemberontakan 1926 gagal, kala itu PKI kemudian menjadi partai terlarang dan para kadernya diawasi secara ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan situasi ini jelas menguntungkan bagi aktivis Islam yang lebih bisa bergerak leluasa karena bukan partai yang terlarang. Situasi ini terus berlanjut hingga zaman Jepang. Waktu itu umat Islam bahkan mendapat angin yang cukup. Para ulama oleh Jepang dimanfaatkan pengaruhnya sebagai basis kekuatan massa di dalam ikut serta memenangkan Perang Asia Timur Raya. Situasi ini lagi-lagi berbeda dengan yang diterima kader komunis karena mereka terus diawasi dan menjadi partai terlarang. Musso yang salah satu tokoh komunis yang terlibat pemberontakan PKI Madiun akhirnya tetap memilih berada di Uni Soviet daripada pulang ke Jawa. Dia tahu bahwa situasi belum kondusif. Angin segar kepada gerakan Islam kian menjadi ketika para tokoh Islam oleh pemerintah Jepang dibiarkan mulai menggagas organisasi politik yang kelak menjadi Partai Masyumi. Islam semakin mendapatkan angin karena mereka kemudian mendapat kesempatan duduk di lembaga yang oleh Jepang disebut sebagai lembaga untuk mempersiapkan datangnya kemerdekaan, BUPKI. Akibatnya, di lembaga ini nantinya hanya ada dua kelompok, yakni nasionalis dan Islam saja. Kelompok sosialis tak ada karena kala itu melakukan gerakan bawah tanah alias tak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Aktivis komunis tak ada di keanggotaan BPUPKI karena partai ini masih dalam status dilarang. Akibat situasi ini maka masuk akal kemudian kecemburuan dan sikap panas atas perseteruan lama antara kaum komunis dan Islam meninggi. Elit politik kala itu tahu rapat-rapat pendirian embrio Masyumi ada di pesantren Takran Madiun. Maka wajar kiranya ketika pemberontakan PKI Madiun, Musso bersama gerombolannya menargetkan pesantren ini sebagai sarang lawan yang harus dihancurkan. Saya yang melihat langsung peristiwa pada 17 September tahun 1948 baru kemudian hari sadar bila penculikan kiai dan pengepungan pesantren kami bukanlah aksi biasa yang tanpa tujuan. Para kader PKI kala itu benar-benar sudah mempersiapkannya dengan matang. Ini terbukti hanya dalam waktu singkat para pemberontak tersebut mampu menguasai wilayah yang cukup luas, yakni meliputi Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Blora, Pati, Cepu, dan Kudus. Jadi jelas ada persiapan matang mengingat pesantren kami adalah pusat gerakan Islam kala itu. Mereka pasti tahu disinilah rapat-rapat awal Masyumi diselenggarakan katanya. Lagi pula lanjutnya sebelum meledak peristiwa pemberontakan itu di sekitar Takran berterbaran aneka pamflet tentang Musso yang kala itu baru pulang dari Moskow. Jadi pesantren Takran dipilih untuk diserbu karena saat itu menjadi tempat atau basis pergerakan Islam. Kiai kami, Kiai Mursyid, mau diajak berunding dan bersedia dibawa pergi oleh orang-orang berpakaian merah dan kemudian hilang karena sudah tahu pesantren terancam akan dibakar, tegas Zakaria, pengasuh pondok pesantren Sabil Mutakin PSM Takran Madiun, Kiai Haji Zakaria. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pembantaian ulama, santri, dan pesantren di Madiun 1948, akar konflik Islam vs PKI.
Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.